Halo Sobat Arsip, pembelajar kearsipan dan para arsiparis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membagikan informasi penting, terutama bagi mahasiswa kearsipan, yakni ChatGPT. Jadi, bagaimana memanfaatkan ChatGPT untuk belajar kearsipan dan juga untuk menulis skripsi di bidang kearsipan, ya. Nah, pertama saya mencoba menanyakan, ya. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, pengertian kearsipan menurut Undang-Undang Kearsipan di Indonesia. Nah, apa jawabnya? Jawabnya seperti ini. Jawabnya lebih bersifat general. Jadi bukan bukan persis, ya. Pengertian kearsipan seperti di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, tapi lebih bersifat general, umum, ya. Ini. Nah, kemudian yang kedua, saya mencoba menanyakan, masih bersifat yang konteksnya lokal, tentang arsip terjaga. Saya tanyakan tentang arsip terjaga. Apa itu arsip terjaga? Nah, jawabannya juga bersifat general, umum, tapi lebih detail, ya, lebih detail. Ini, ya, jawabnya seperti ini. Arsip terjaga, ya, atau disebut juga arsip terpelihara, adalah arsip yang masih lengkap dan dalam keadaan baik, serta disimpan dan dikelola dengan baik oleh penyimpan arsip atau lembaga atau institusi yang bertanggung jawab terhadap arsip tersebut, ya. Arsip terjaga memiliki nilai sebagai bukti sejarah, informasi penting, serta hak dan kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Jadi jawabannya lebih bersifat general, tapi lebih detail, tidak persis seperti di dalam Undang-Undang Kearsipan maupun peraturan pemerintah. Mengapa terjadi seperti itu? Karena data yang diinput, ya, di dalam ChatGPT, di dalam artificial intelligence, ya, ChatGPT ini berdasarkan pada jurnal-jurnal internasional dan beberapa jurnal nasional, ya, diinputkan di dalam sistem tadi, dan ada kemungkinan referensi Undang-Undang Kearsipan dan peraturan pemerintah itu belum diinputkan, sehingga jawabannya lebih bersifat detail, tidak persis seperti yang ada di Undang-Undang Kearsipan dan peraturan pemerintah tentang kearsipan. Ini dua pertanyaan yang saya sampaikan pada ChatGPT. Nah, kemudian saya ingin menanyakan lagi yang masih bersifat lokal, ya, maksudnya konsep itu hanya dipahami di Indonesia, ya. Saya tanyakan, apa bedanya arsip dinamis dengan arsip statis? Ya. Seperti ini. Nah, kemudian apa jawabnya? Jawabnya juga bersifat general, tapi lebih detail, ya. Mengapa general? Karena saya menduga bahwa dia tidak mengambil sumbernya dari dari Undang-Undang Kearsipan maupun peraturan pemerintah, termasuk surat keputusan dari Kepala ANRI dan lain-lainnya itu. Ya, di sini dijelaskan lebih general, tapi lebih detail, ya, umum tapi detail. Ini contohnya, arsip dinamis adalah arsip yang masih aktif digunakan dalam proses administrasi dan masih memerlukan perhatian dan tindakan dari unit kerja yang terkait. Arsip dinamis masih digunakan sebagai referensi atau sumber informasi oleh unit kerja, sehingga arsip itu masih memerlukan perlakuan khusus dalam pengelolaannya. Arsip dinamis biasanya disimpan di unit kerja atau tempat penyimpanan sementara. Ini, ya. Begitu juga arsip statis. Jawaban dari ChatGPT seperti ini. Jadi intinya, kalau pertanyaannya itu bersifat lokal atau konsep yang ditanyakan itu bersifat lokal, maka jawabannya lebih general, tapi agak sedikit detail, tidak persis seperti yang tercantum misalnya di dalam Undang-Undang Kearsipan maupun peraturan pemerintah itu, ya. Tapi kalau nanti Anda coba tanyakan, nah,
misalnya konsep yang ini ya, rekod ya, yang sudah banyak ditulis dan ya, itu nanti jawabannya akan sangat bagus. Termasuk misalnya what is mean archives, ya, itu nanti jawabnya akan sangat bagus ya. Oke, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lokal ya, yang data-datanya belum dimasukkan di dalam database di tadi ChatGPT, maka jawabannya akan diacu atau referensinya menggunakan ini ya, jurnal-jurnal internasional maupun jurnal-jurnal ya nasional di masing-masing negara itu ya. Ini. Nah, kemudian yang kedua, saya mencoba ini menanyakan tentang topik skripsi mahasiswa ya, dan saya melihat untuk yang ini sangat membantu sekali bagi mahasiswa yang akan menyusun proposal skripsi maupun akan menulis skripsi ya. Saya menanyakan ini, apakah topik pengelolaan arsip vital itu cukup menarik ya, kira-kira seperti itu ya, ini ya, pertanyaannya. Nah, apa jawabnya? Jawabnya sangat menarik, sangat lengkap. Jadi ini yang alinea pertama ini ya. Coba topik pengelolaan arsip vital dapat dikatakan menarik karena merupakan topik yang sangat penting dalam pengelolaan arsip, terutama bagi institusi atau organisasi yang memiliki arsip vital yang harus dijaga keberadaannya. Arsip vital biasanya berisi informasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi seperti dokumen pendirian, dokumen hukum, dokumen keuangan, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penting organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan arsip vital harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan regulasi yang berlaku, serta memperhitungkan berbagai risiko yang mungkin terjadi bila arsip vital tersebut tidak dijaga dengan baik. Nah, di dalam alinea terakhir ini yang menarik ya, mengapa arsip vital itu penting ya. Nah, topik arsip vital juga relevan dengan perkembangan teknologi informasi, di mana pentingnya pengelolaan arsip digital juga semakin meningkat dan organisasi harus memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan data dalam pengelolaan arsip vital digital. Nah, ini mengapa topik arsip vital itu sampai saat ini menjadi penting. Ini jawaban dari ChatGPT. Nah, kemudian saya menanyakan yang kedua. Jadi ini pertanyaan saya yaitu bagaimana menyusun skripsi arsip vital, kira-kira seperti itu. Dan apa jawabnya ya? Jadi ini di sini saya tuliskan ya, seperti ini. Tolong bantu menyusun skripsi arsip vital. Nah, apa jawabannya? Jawabannya sangat terstruktur ya. Jadi diberi tahu, jadi pendahuluan itu isinya ini, latar belakang dan seterusnya seperti ini. Kemudian tinjauan pustaka, yaitu mulai dari pengertian arsip vital, fungsi dan kepentingan arsip vital, peraturan yang terkait dengan arsip vital dan seterusnya. Kemudian juga metodologi penelitiannya juga disampaikan di sini. Kemudian hasil penelitian, ini maksudnya hasil penelitian sebelumnya, dan juga ini pembahasan ya, analisis hasil penelitian dan seterusnya sampai kesimpulan. Jadi ini sangat membantu mahasiswa untuk menulis skripsi kearsipan. Coba nanti ditanya bidang-bidang yang lain, tidak hanya sekedar arsip vital tersebut ini. Nah, karena jawabannya belum ada referensinya, maka saya minta ditunjukkan referensi ya yang terkait dengan topik pengelolaan arsip vital. Ya, ini tolong tunjukkan referensinya seperti itu ya. Nah, apa jawabannya? Jawabannya juga bagus ya. Ini ada tulisannya Devi ya, pengelolaan arsip vital di perpustakaan dan seterusnya. Ada tulisannya Fajri, ada tulisannya Hasan, ada tulisannya Octavianus. Nah, kemudian peraturan Menteri Pan RB, peraturan Kepala Andri dan seterusnya ya. Nah, kemudian saya coba menanyakan lagi ini referensi yang berbahasa Inggris. Nah, ini ditunjukkan ya.
ada tulisannya Bastin, ya, kemudian ada tulisannya Bells, dan juga ini Managing Archive and Record Administration, ya, ini NARA Guideline on Managing Vital Record, ya, dan ini bahkan ditunjukkan linknya untuk referensi yang bisa diunduh gratis, ya, ini ditunjukkan oleh ChatGPT. Jadi ini sangat membantu. Nah, kemudian saya coba lagi menanyakan buku terbaru, ya, berbahasa Inggris, ya. Nah, ini ditunjukkan. Ini tulisannya Ham tahun 2021, kemudian tulisannya Stewart tahun 2020, kemudian tulisannya Underwood tahun 2019, ya, dan seterusnya, termasuk tulisannya Fekel, ya, tahun 2021 dan seterusnya, ya. Ini, ya. Oke, jadi ini sangat membantu bagi mahasiswa kearsipan untuk menulis skripsi kearsipan itu, ya. Oke. Nah, kemudian saya menanyakan lagi karena di dalam skripsi itu kan ada abstrak. Saya mencoba ini minta menerjemahkan abstrak. Nah, ini saya ambilkan abstrak dari salah satu mahasiswa saya, dan kemudian saya minta diterjemahkan oleh ChatGPT, dan ternyata bagus, ya. Ya, karena memang ChatGPT untuk soal urusan tata bahasa memang sangat bagus, ya. Dan ini hasilnya, ya, seperti ini. Jadi terjemahnya bagus dari aspek ini struktur kebahasaannya. Ini juga ini bagus. Nah, dibanding dengan ini Google Translate, saya kira lebih bagus ini, ya, struktur kalimatnya lebih bagus dan mudah dipahami, ya, dalam konteks ini, ya, bahasa Inggris ini, ya. Itu abstrak. Nah, kemudian saya mencoba menanyakan ini, ya, apa kira-kira begini pertanyaan saya, apa akibatnya jika mahasiswa kearsipan menulis skripsi minta bantuan ChatGPT, kira-kira seperti itu, ya, pertanyaannya. Nah, pertanyaannya seperti ini, ya. Apa pendapatmu jika mahasiswa kearsipan dalam menulis skripsi menggunakan ChatGPT? Ini yang penting. Ini jawaban dari ChatGPT, ya. Sebagai ChatGPT, saya tidak memiliki pendapat pribadi karena saya hanya sebuah program komputer. Namun sebagai asisten virtual untuk menangani pertanyaan dan tugas tertentu, saya bisa memberikan informasi yang relevan, ya. Nih. Nah, yang menarik dari jawaban ChatGPT ini adalah meskipun ChatGPT dapat membantu dalam menjawab beberapa pertanyaan dan memberikan saran, saya tidak merekomendasikan mahasiswa kearsipan untuk sepenuhnya bergantung pada ChatGPT dalam menulis skripsi. ChatGPT hanya dapat memberikan informasi terbatas dan tidak selalu dapat menghasilkan jawaban yang tepat dan akurat. Ini, ya, ini sangat menarik jawaban dari ChatGPT. Jadi sekalipun ChatGPT dapat membantu membuat kerangka riset untuk prodi kearsipan, tetapi dalam proses penulisan selanjutnya itu aspek manusia masih sangat diperlukan dalam konteks ini, ya. Itu, ya. Baik. Nah, kemudian ini yang terakhir yang ingin saya tanyakan, jadi saya ingin mencoba menanyakan ini, ya, kepada ChatGPT, ya, tentang ini penggabungan dan pemisahan arsip dan perpustakaan, ya. Ini, jadi pertanyaan saya, tepatkah institusi kearsipan dan perpustakaan digabung? Nah, ini digabung di Indonesia, dan ini jawabannya, ya. Jadi pertanyaan ini tergantung pada banyak faktor, termasuk prioritas kebijakan dan strategi pemerintah di Indonesia dalam mengelola informasi dan kebudayaan. Namun secara umum, institusi kearsipan dan perpustakaan memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menjaga dan menyediakan akses ke sumber daya informasi dan budaya. Nah, yang ini alinea terakhir ini menjadi menarik, ya. Ini. Selain itu, penggabungan institusi kearsipan dan perpustakaan juga dapat menimbulkan masalah administratif dan kelembagaan yang kompleks,
seperti manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan perencanaan strategis. Oleh karena itu, keputusan untuk menggabung atau memisahkan institusi kearsipan dan perpustakaan harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut. Ini jawaban dari ChatGPT. Ya, jadi itu informasi sekilas dari saya, dan intinya ChatGPT dapat membantu mahasiswa ya kearsipan belajar kearsipan, dan juga ketika mahasiswa tersebut menulis skripsi ya di bidang kearsipan. Ya, oke, baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.